Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan sore hari ini bocah belajar tani akan sedikit membagikan tutorial, guys. Jadi ini tutorial awal kita melakukan proses olah lahan. Jadi ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman, khususnya yang petaninya rollingan dengan padi, guys. Di petani bawang merah yang rollingan dengan padi, ini bocah belajar tani buka lahan baru untuk tanam bawang merah yang notabene bekas tanaman padi, dan ini juga selesai dispray herbisida dengan bahan aktif metilmetsulfuron atau herbisida pratumbuh untuk tanaman padi. Ini kita mau uji coba pembuktian seperti apa nanti hasilnya, bisa diikuti terus. Yang jelas untuk tata cara olah lahannya bisa diikuti terus di channel Bocah Belajar Tani, terutama yang khusus olah lahan untuk bawang merah pasca tanam padi dan menggunakan herbisida metilmetsulfuron. Oke, sedikit cerita bahwasannya ini tanaman padi kemarin gagal, jadi karena serangan hama wareng juga tikus, akhirnya tidak dilanjutkan. Kemudian kita aplikasi herbisida. Yang pertama kemarin kita aplikasi herbisida sistemik menggunakan bablas, kita mix dengan urea. Jadi komposisi bablasnya 200 ml dan ureanya 400 sampai 500 gram atau setengah kilo per tangki 16 liter. Nah, buat teman-teman, ini langkah awal. Jadi kita lakukan penyepraian herbisida sistemik. Kemudian ini kita lakukan pembabatan rumput setelah kering. Ini rumput juga bekas jeraminya kita lakukan pemotongan menggunakan mesin. Ini sebenarnya enggak harus pakai mesin lur, pakai manual juga boleh, dengan tujuan mempercepat pengomposan dari jeraminya lur. Kalau jeraminya kita potong maka dia akan cepat mati dan cepat terurai atau menjadi kompos. Kemudian langkah berikutnya setelah ini dipotong semua, nanti kita lakukan lagi penyepraian menggunakan herbisida kontak pakai gramoxone. Nanti kita langsung mix dengan ziram. Tujuannya saat sebelum kita lakukan pembuatan got itu agar benih rumput yang terdapat di permukaan tanah bisa gagal tumbuh dengan menggunakan ziram. Dan untuk gramoxonnya untuk mempercepat dari pelapukan si jerami dan rumput keringnya. Kemudian ini nanti rencana kita hanya mau buat 3 bedeng. Ini nanti bedengannya ukurannya 2,5 meter. Nah, kita rencana mau tanamnya full, walaupun nanti ada jalur gaza, tapi itu biasa kalau bocah belajar tani jalur gazanya tidak diinjak-injak. Dan rencana nanti kita mau uji coba menggunakan sprinkle. Ini singkat cerita, ini lahan luasan sekitar 800 meter persegi. Ini panjangnya sekitar 50 meter lur. Jadi kita gunakan ini nanti sekitaran kurang lebih 80 sampai 1 kuintal. Nah, rencananya ini kita tidak terlalu dalam bikin gotnya karena kita penyiramannya menggunakan sprinkle, dan untuk drainasenya juga ini tergolong mudah untuk pembuangan airnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, pasti teman-teman tanya nanti rencana mau apa saja yang diaplikasikan atau yang diberikan ke lahan yang bekas di spray dengan bahan aktif metilmetsulfuron. Oke lor, jadi ini nanti setelah dilakukan pembersihan gulma ini nanti juga dilakukan penyepraian herbisida. Kita lakukan pencangkulan bedengan. Setelah kita lakukan pencangkulan gotnya, kita naikkan untuk membuat bedengan, kita masukkan dolomit. Nah, dolomitnya ini nanti sekitaran 3 kuintal.
untuk masuk di lahan ini salah satu metode untuk menaikkan dari segi pH tanah yang berimbas asam akibat bahan aktif metil metsulfuron pada salah satu produk herbisida. Kemudian nanti setelah kita lakukan aplikasi penaburan dari si dolomit, kita lakukan pencangkulan lagi. Itu kita naikkan lagi gotnya satu kali lagi, kemudian kita usahakan carikan arang sekam, kita masukkan arang sekam juga pupuk kompos atau pupuk organik dari kohe. Nanti rencana kita pakai kohe kambing yang sudah difermentasi dan sudah digiling. Kemudian kita lanjut lor, sekilas info itu tadi ada tetangga yang sedikit usil, biasa kalau ada orang konten itu dipanggil-panggil lor. Kemudian kita lakukan pemberian kompos dan kita aplikasi lagi dekomposer, karena per hari ini dekomposer di tempat saya yang merek M21 itu sangat sulit ditemukan. Nanti kemungkinan kita akan gunakan E4 atau bisa yang produknya dari petrokimia itu ada lor. Itu dekomposer saya agak lupa mereknya, nanti kita bisa cantumkan di deskripsi. Itu random lor. Yang penting intinya dekomposer. Jadi nanti kita masukkan bakterinya Azotobacter, Lactobacillus dan kawan-kawan. Bisa juga kita masukkan Trichoderma. Ini awal kita uji coba buat teman-teman, bahwasannya kita nanti full setelah itu akan lanjutkan dengan aplikasi bioalmaba untuk pendegradasi jamur sekaligus untuk pupuk organik cairnya atau nutrisi cairnya kita berikan melalui media tanah. Kita aplikasi spray dan setelah itu kita lakukan kultivator loh. Kalau memang kita benar-benar sudah anggap lahan ini cukup dari segi agen hayatinya, kita kultivator dan lalu kita aplikasi lagi menggunakan herbisida, siram lagi loh. Kita gunakan siram lagi karena di sini tuh rumputnya sangat banyak loh. Jadi kita sedikit over di herbisida pratumbuhnya untuk lahan ini. Nah, buat teman-teman simak terus channel Bocah Belajar Tani. Ini khusus untuk teman-teman, khususnya pemula yang akan tanam di lahan bekas padi, apalagi yang sewa dan sejarahnya tidak tahu menggunakan herbisida apa lor bahan aktifnya. Itu nanti bisa kita ujikan di sini, kita bedah di sini untuk dulur-dulur semua. Dan salam-salam buat juga petani-petani yang ada di Grobogan sana, Mas Adi, juga yang ada di Blitar, yang ada di Malang, yang kemarin menunggu dari tata cara olah lahan bekas tanaman padi. Juga yang ada di Aceh, ini juga sedang olah lahan. Yang ada di Brebes juga ada yang sedang olah lahan sama bekas tanam padi. Semoga nanti kita bisa sharing, saling mengisi tentang tata cara olah lahan pada untuk bawang merah yang lahan bekas padi. Baik lur, mungkin cukup sekian dari saya Bocah Belajar Tani. Semoga ini sedikit memberikan informasi persiapan apa saja yang akan dipersiapkan. Ini kita bisa bareng-bareng simak dan bareng-bareng saling mengisi kekurangan pada metode olah lahan bawang merah kali ini. Kita sedang lakukan pembersihan gulma karena ini titik awal olah lahan. Baik, mungkin itu cukup dari saya Bocah Belajar Tani, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.